Hai hai, balik lagi bareng aku Marcella Maria di YouTube channel kesayangan kalian. Hari ini aku akan bahas tentang list perlengkapan bayi yang baru lahir. Jadi sekarang ini kan banyak banget ya ibu-ibu yang suka kalap ya kalau belanja untuk anak pertamanya. Beli inilah, beli itulah, semuanya yang kelihatan ini lucu, itu lucu, semuanya akhirnya diborong dan pada akhirnya ada pun yang udah dibeli tapi nggak kepake. So biar nggak mubazir, kalian mesti tonton video ini sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, yang pertama, pakaian bayi. Di pakaian bayi ini yang harus kalian beli adalah sepasang baju lengan panjang, kancing depan. Kenapa kancing depan? Karena menurut aku itu praktis dan mudah aja gitu dipakein ke si bayi, nggak terlalu ribet gitu kan. Terus pilih yang kakinya terbuka. Jadi ketika nanti bayinya agak sedikit panjang kakinya, dia tetap bisa dipakai. Seperti itu. Bedakan dengan yang kakinya tertutup, otomatis dia akan stuck di situ dan nggak akan bisa kepake lagi. Nah ini aku belinya antara setengah lusin sampai 1 lusin. Jadi pembelian ini banyaknya tergantung dari kalian masing-masing ya, karena kan kondisi kita juga berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah sepasang baju lengan pendek kancing depan. Ini pun juga sama, aku belinya juga antara setengah lusin sampai 1 lusin. Lalu yang ketiga ada gurita rekat baby. Ini kalian boleh pakai yang rekat, boleh juga pakai yang konvensional, yang tali-tali itu ya. Memang sih agak sedikit ribet, tapi sebenarnya fungsinya juga sama, yaitu untuk menghangatkan si bayi. Itu aku juga belinya antara setengah lusin sampai dengan 1 lusin. Lalu yang keempat ada jumper. Tapi menurutku jumper ini antara penting dan nggak penting juga sih buat dibeli. Karena apa? Waktu itu aku beli jumper buat Nuku, ya kan? Karena Nuku akhirnya bertambah hari, semakin dia bertambah tinggi, otomatis itu jumper nggak kepake. Jadi cuma dipakai sebentar, habis itu harus beli baru lagi. So mendingan menurut aku ya nggak usah beli dulu kalau jumper. Terus selanjutnya ada celana ekstra pendek atau panjang. Fungsinya apa? Jadi kalau misalnya si anak bayi ini pakainya popok kain ya, itu kan dia otomatis akan bolak-balik pipis ataupun pup, otomatis kan akan ngerembes di celananya. Nah inilah gunanya dari celana ekstra itu sendiri. So kalian mesti siapin banget itu. Itu aku belinya antara setengah lusin sampai dengan 1 lusin. Lalu selanjutnya ada popok kain. Berhubung mamaku ini masih kolot ya, jadi waktu itu mamaku pingin banget dia si Nuku harus pakai popok kain. Padahal aku udah tawarin dia pakai diapers biar sekali buang, sekali pakai buang, sekali pakai buang, tapi ternyata dia nggak mau gitu kan. Dia alasannya bilang Nuku harus pakai popok kain sampai tali pusarnya lepas dengan sendirinya. Setelah itu boleh pakai diapers. Oke, nggak masalah. Jadi aku beli popok kain 1 lusin. Lalu selanjutnya ada kain bedong. Kain bedong ini tolong utamakan bahan dari katun, kaos atau katun lah pokoknya. Jadi biar si baby nggak kepanasan. Itu pun kalau misalnya dipakainya bedong ke si bayi itu jangan terlalu ketat banget ya. Kan katanya dulu tuh pernah tuh ada bilang kalau bedong itu dipakai biar ngelurusin kaki. Padahal itu sebenarnya enggak, salah gitu kan. Bukan untuk meluruskan kaki si bayi, tapi untuk menghangatkan tubuh si bayi. Jadi dipakainya pun jangan terlalu kencang banget karena kasihan si bayinya kan. Nah itu aku belinya setengah lusin aja cukup. Lalu ada topi. Pilih topi yang berbahan kaos biar bisa dipakainya agak lamaan. Karena bayi itu kan semakin lama kan semakin besar tuh ukuran kepalanya. Jadi kalau pakai kaos dia bisa dipakai sekitar sampai umur 6 bulanan. Karena dia bisa melar, molor gitu kan mengikutin kepala. Tapi kalau katun kalian akan sering bolak-balik ganti dan beli baru. Dan ini aku belinya sekitar 3-6 pieces. Jadi biar bisa buat gonta-ganti. Lalu selanjutnya ada sarung kaki dan sarung tangan. Nah fungsinya sendiri itu untuk melindungi
kulit bayi dari cakaran-cakaran kukunya dia sendiri. Kan biasanya bayi itu suka pegang-pegang muka lah apa, kalau misalnya kita lupa untuk potong kuku dia suka garet-garet mukanya. Nah itu untuk mengantisipasi biar bayinya nggak mencakar mukanya sendiri. Aku belinya sekitar setengah lusin, cukup itu ya. Lalu selanjutnya ada kaos kaki newborn. Nah ini fungsinya untuk menghangatkan kaki si bayi kalau misalnya dibutuhkan, kalau misalnya pas lagi kontrol ke rumah sakit itu kan dingin banget kan, AC-nya suka dingin banget karena AC sentral. Jadi itu fungsinya untuk kaos kaki newborn. Itu aku belinya setengah lusin. Terus ada sapu tangan. Nah biasanya ada orang yang belinya sapu tangan, ada juga yang beli celemek iler kan. Nah kalau aku lebih prefer ke sapu tangan. Kalau sapu tangan tuh lebih enak aja sih menurutku. Jadi kalau misalnya dia habis menyusu gitu kan, suka ada di sini, udah tinggal kita begini-beginikan. Maksudku lebih ini sih, lebih bersih aja sih. Karena kalau celemek menurut aku dia kan nempel ke baju. Jadi kalau misalnya dia terlalu basah akhirnya kena ke baju begitu. Lalu ada sepatu bayi newborn. Nah sepatu ini sebenarnya pilihan sih. Kalau saya nggak terlalu pro ke sepatu bayi. Kenapa? Karena nggak terlalu kepake juga, karena sudah ada kaos kaki kan. Jadi menurutku nggak perlu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli juga nggak masalah. Kalaupun kalian mau beli itu bisa 2-3 pasang aja cukup untuk gonta-ganti. Ya mungkin kan kalau misalnya kalian mau ke mall atau mau pergi ke cafe bareng teman-teman, terus anaknya mau terlihat kece, lebih lucu lagi atau apapun itu, ya kalian bolehlah beli sepatu itu. Yang kedua adalah peralatan mandi. Di peralatan mandi ini, hal pertama yang harus kalian beli adalah sabun dan shampoo. Waktu itu Nuku pertama kali aku belikan sabun dan shampoo brand Mothercare. Jadi kalian di sini bisa menyesuaikan budget ya. Jadi kan kita nggak sama nih kondisinya. Jadi kalian bisa menyesuaikan budget, dan saya sarankan kalian belilah yang botol kecil dulu. Cobain dulu ke si bayi, cocok atau enggak. Karena kalau udah terlanjur beli yang besar, nggak taunya anaknya nggak cocok, kan jadinya dibuang dan mubazir, ya kan? Oke, lanjut yang kedua adalah ember. Ember ini fungsinya untuk memandikan si bayi. Jadi boleh pakai ember yang bentuknya segi 4 gitu kan, atau kalau enggak ada yang kayak tempat dudukan gitu sih. Tapi kalau aku sih lebih nyaman yang bentuk segi 4 itu, yang kita bisa isi air, karena selama ini Nuku nyamannya pakai itu. Lalu yang ketiga itu ada waslap tangan. Nah waslap tangan ini carilah yang berbahan handuk. Jadi biar dia lebih keset gitu kalau dipakai, dan lebih lebih bersih kalau saya bilang. Lalu yang keempat itu ada handuk. Handuk pakailah bahan yang berbahan katun, karena kalau yang berbahan katun itu dia lebih menyerap ke air, terus lebih lebih keset aja. Kalau saya bilang tuh nyerap dan keset aja, langsung kayak kering gitu kan, daripada handuk yang berbahan bulu. Takutnya kalau yang berbahan bulu itu selain dia tidak menyerap air, dia juga bisa menimbulkan alergi. Itu juga ada loh anak teman aku yang akhirnya dia alergi gara-gara bulu handuk. Lalu selanjutnya ada perlak. Perlak ini saya belinya perlak besar untuk di rumah. Itu biasanya saya pakai untuk dia setelah habis mandi atau pas dia pup gitu kan. Itu saya pakai yang perlak besar, itu yang biasanya modelnya agak kotak-kotak besar-besar begitu. Terus ada saya beli juga perlak kecil. Itu perlak kecil gunanya untuk traveling. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ke mall atau kemana lah, pokoknya pada saat kita traveling, nah itu kita fungsi banget tuh yang namanya perlak kecil. Oke, selanjutnya ada tisu basah dan tisu kering. Kalian semua udah pasti tahu lah fungsinya tisu basah dan tisu kering apa. Yang pastinya untuk menjaga kebersihan. Kalau misalnya si bayi habis pup gitu kan, atau habis pipis terus kita ganti popoknya, otomatis kan kita kasih tisu basah dulu baru tisu kering. Oke. Lalu ada kapas bulat. Nah kapas bulat ini memang fungsinya dia untuk membersihkan seperti pup gitu kan, karena nggak mungkin kalau misalnya kita bawa ke kamar mandi baru kita guyur gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita bersihkannya pakai kapas bulat ini, dikasih air dulu baru kita bersihkan pelan-pelan seperti itu. Ketiga kita masuk di bedding. Jadi bedding itu ada matras bayi.
Kenapa aku bilang antara butuh dan nggak butuh? Karena waktu itu aku udah beli buat Nuku, yang ternyata Nuku itu lebih nyaman buat tidur di kasur bareng sama kita. Terus kalau dibilang butuh juga iya sih, karena biasa kalau kita nonton di ruang nonton TV bersama gitu, ya kita nonton si bayinya ditaruh di matras itu tadi, sebab ada kelambunya yang otomatis dia akan aman juga dari nyamuk. Jadi bebas sih kalau kalian mau beli ataupun enggak, itu opsional aja. Lalu ada bedding set. Bedding set ini ada bantal guling, terus bantal peyang, sama bed cover. Kalau itu sih penting banget, karena pastinya kalau bayi itu kalau nggak ada bantal peyang kan pasti, kalau bayi yang baru lahir tuh kan kepalanya masih lunak. Jadi bahaya kalau misalnya dia nggak sampai pakai bantal, karena nanti bentuknya bisa berubah. Terus yang ketiga ada alas matras untuk alas tidur di kasur. Jadi kalau misalnya si bayi itu tidurnya barengan sama kita di kasur, itu harus kita kasih alas lagi. Jadi alasnya ini harus empuk ya, biar bayinya juga ngerasa tidurnya nyaman di kasur bareng sama kita. Lalu ada selimut ukuran kecil. Nah, selimut ukuran kecil ini udah pastinya biar melindungi si bayi dari dingin. Misalnya kalau kita pakai AC terlalu dingin, pasti bayi juga ngerasa hal yang sama kan. Nah, itulah gunanya ada selimut untuk dipakai pada saat dia tidur. Dan bisa juga fungsinya ketika kita pergi ke rumah sakit untuk kontrol atau apapun itu, si bayi juga bisa dipakein selimut biar dia juga terhindar dari AC sentral yang ada di rumah sakit. Itu biasanya aku sediainnya 2 pieces sih, jadi biar bisa gonta-ganti. Nah, terus kemudian ada box baby. Nah, box baby ini kalian lihat lagi deh, kira-kira di rumah kalian itu ada space nggak untuk box baby? Kalaupun misalnya ada, itu saya saranin sih kalian sewa aja dulu. Sekarang kan sudah ada tuh banyak banget kan persewaan alat-alat bayi gitu kan. Jadi istilahnya itu kalian sewa dulu, coba taruh di rumah. Kalau misalkan ternyata si baby suka di situ, ya silahkan kalian bisa langsung beli. Tapi kalau ternyata nggak suka, kan sayang kalau misalnya terlanjur beli terus akhirnya nggak kepake. Seperti itu, karena setiap ibu ini kan beda-beda ya kebutuhannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa disewa, ya kenapa nggak sewa aja dulu, kayak gitu. Masuk yang keempat itu P3K. Di P3K ini banyak juga ya perincilannya. Ada hair oil, ada perfume, ada baby oil, dan ada minyak telon. Nah, ini aku saranin kalian beli yang kecil aja dulu, karena takutnya kalian beli merek A ternyata nggak cocok. Nah, kalian bisa langsung beli yang merek yang B, karena kalau udah terlanjur beli yang besar ternyata dia nggak cocok, si bayi nggak cocok, kan akhirnya mubazir. Jadi aku saranin kalian beli yang kecil-kecil aja dulu. Lalu ada pelembab. Nah, pelembab ini sebenarnya antara butuh dan nggak butuh, tapi kalau aku beli juga, karena biasanya kan si bayi karena terlalu lama di kamar, akhirnya dia terlalu sering terpapar AC dan bikin kulitnya dia jadi kering. Nah, ini fungsinya pelembab bayi, jadi untuk mengembalikan kelembapan si kulit bayi tadi. Lalu ada Transfulmin. Jadi Transfulmin ini semacam balsem khusus buat anak bayi. Jadi kalau misalnya bayi kalian terkena batuk atau pilek, nah itu bisa dioles di dada sedikit aja, biar itu aromanya itu terhirup dengan hidungnya, jadi membuat hidungnya ini sedikit agak plong. Nah, itu fungsi dari Transfulmin. Lalu ada cotton bud, peniti, terus grooming set. Itu udah pasti harus ada. Kalau grooming set itu kan ada gunting kukunya, terus ada gunting kecilnya juga, terus ada sisir bayinya juga. Itu memang perlu banget ya, karena kan kita juga harus potong-potong kukunya si bayi kan. Nah, lalu ada termometer. Nah, termometer ini jelas berfungsi banget dan kalian harus punya, karena biasanya bayi itu rentan banget sama yang namanya demam. Jadi kalau misalnya dia demam, sebelum kita kasih obat kan kita harus ukur dulu. Jadi kadang kan di derajat berapa dia harus diberikan obat demam kan.
Tapi kalau ternyata demamnya udah parah banget, kita harus buru-buru bawa si bayi ke dokter. Lalu ada kasa kering. Nah, kasa kering ini fungsinya kalau awal-awal dulu aku beli itu pas Nuku selesai lahiran, itu fungsinya aku buat nutupin tali pusarnya dia. Karena tali pusarnya dia itu kan belum lepas. Jadi kasa kering itu aku kasih alkohol. Jadi aku otomatis sedia alkohol juga waktu itu. Kasa kering aku kasih alkohol, terus baru aku tempelin di tali pusarnya. Atau juga bisa kasa kering ini berfungsi untuk membersihkan putih-putih di lidahnya si bayi bekas dia minum susu, minum ASI. Nah itu biasanya kasa kering aku kasih air matang hangat sedikit aja, baru aku taruh di jariku, baru aku oles sedikit-sedikit di lidahnya dia biar putih-putihnya itu hilang. Lalu ada krim ruam. Nah, krim ruam ini aku beli setelah kejadian Nuku salah pakai popok. Jadi dia nggak cocok sama popok merek tertentu. Akhirnya dia ruam di bagian selangkangannya. Jadi aku beli waktu itu pakai krim ruam dari Sebamed. Itu bagus banget. Ini bukan endorse, tapi ini memang kenyataan Nuku pakai itu dan 1-2 kali oles udah langsung hilang itu ruamnya. Lalu Nuku nggak pakai bedak tabur ya, karena memang DSA-nya dari awal tidak menyarankan untuk bayi diberikan bedak tabur. Alasannya sih karena takutnya nanti bisa sesak napas. Jadinya dia nggak aku pakein bedak tabur bahkan sampai sekarang ini. Lalu yang kelima adalah traveling dan nursing. Jadi di sini ada apron. Jadi apron ini fungsinya ketika kita menyusui bayi di luar, misalnya kita lagi di mall terus kita lagi menyusui bayi, itu kita bisa pakai apron ini. Jadi kan biar kita tetap nyaman kan untuk menyusui si bayi. Lalu yang kedua itu gendongan. Jadi gendongan ini ada yang jarik, ada yang berbahan kaos. Tapi itu balik lagi tergantung dari kalian nyamannya pakai apa. Kalau mamaku itu nyamannya pakai jarik sampai sekarang. Padahal menurut aku sih kalau pakai jarik sih sakit ya di sininya. Kalau aku sih nyamannya pakai kaos, yang bahan-bahan kaos maksudnya. Nah, itu balik lagi tergantung dari nyaman atau enggaknya gendongan tersebut sama kalian. Jadi jangan terpaku sama aku aja ya. Lalu ada botol susu. Kalau botol susu ini memang dari kecil Nuku itu sudah cocoknya sama satu, yaitu Aven. Aven ini bukan yang terbaik sih kalau saya bilang, cuman karena Nuku cocoknya sama Aven, jadi dari kecil aku udah pakai Aven sampai dengan sekarang. Jadi Nuku dulu pernah pakai botol beda merek gitu, dia nggak cocok, so aku berhenti dan aku tetap pakai Aven sampai sekarang. Lalu ada alat steril botol. Nah, alat steril botol ini kan biasanya dia pakai listrik kan. Nah, waktu itu aku sempet beli, ternyata nggak kepake sama sekali karena waktu aku colokin buat steril itu listrik aku nggak kuat, jadi sering jelek gitu kan. Jadi ya udah deh aku balik ke ke konvensional aja deh. Jadi aku masukin botolnya ke dalam air panas yang baru mendidih, baru aku sterilkan di situ. Aku rasa sih kalau misalkan kalian mau harga ekonomis, itu lebih baik kalian pakai cara konvensional, karena ternyata kalau dihitung-hitung itu lebih hematan yang cara konvensional. Karena kalau yang pakai listrik itu pasti larinya ke tagihan listrik kan, jadi kalian pasti akan ada pembengkakan di bagian keuangannya. Kalau aku sih begitu, tapi bebas ya, kalian boleh beli atau enggak, itu saran dari aku aja. Terus ada breast pump. Nah, breast pump ini kan banyak banget jenisnya, banyak banget mereknya, terus harganya juga nggak murah. Yang murah itu yang manual, tapi kalau yang manual itu kalian pasti capek banget karena harus ngepompa terus kan. Sedangkan kalau yang elektrik enaknya adalah dia memompa sendiri, kita bisa ngapa-ngapain, kita masih bisa cuci piring, terus kita masih bisa masak. Sedangkan sambil breast pumpnya ini memompa dengan sendirinya. Nah, kalau saya sarankan kalian lebih baik menyewa breast pump ini di tempat persewaan alat-alat bayi. Karena apa? Itu tadi, karena balik lagi karena harganya mahal,
dan banyak banget mereknya. Jadi lebih baik kalian cobain satu-satu di tempat alat sewa tadi. Kalau misalnya kalian udah nemu nih yang cocok dan pas, nah baru deh kalian beli. Karena aku rasa kalau breast pump itu nggak mungkin nggak fungsi, karena maksudnya nggak mungkin nggak berguna, pasti berguna banget. Terus ada tas bayi besar. Jelas tas bayi besar tuh kalau mau traveling ya harus pakai tas bayi besar ya, karena yang kalau besar itu kan bisa memuat popok, baju, terus tisu basah, tisu kering, terus termosnya juga. Jadi emang kita harus punya satu tas besar untuk traveling. Lalu ada stroller. Nah, waktu ini Nuku dikasih sih strollernya, dikasih hadiah. Cuman masalahnya strollernya itu terlalu besar. Jadi dia memang kokoh kuat ya, bentukannya itu kokoh kuat dan nyaman banget gitu kan. Cuman masalahnya pada saat kita traveling, kita kesulitan ngebawa ini stroller gitu, nggak bisa dilipat kecil, jadinya dia memakan banyak tempat di bagasi kan. So kalau aku saranin kalau kalian beli stroller, please beli yang kecil yang bisa dilipat ringkes gitu, yang bisa dibawa, kalau bisa ditenteng. Nah kalian beli deh yang itu. Lalu ada car seat. Jadi car seat ini fungsinya banyak banget. Selain dia memberikan rasa nyaman pada saat perjalanan jauh, dia jadi bikin kita nggak capek gendongin si bayi. Jadi si bayi kita taruh di car seat, kita juga bisa istirahat selama dalam perjalanan. Dan car seat ini bisa dipakai sampai dia umurnya cukup besar. Jadi aman lah kalau misalnya kalian beli. Tapi sebelum kalian beli atau sebelum kalian dikasih sama orang, jadi pastikan kalian kalau misalnya belum punya, cobain deh sewa aja dulu. Kalau misalnya kalian nyewa terus ternyata cocok, nah baru kalian boleh beli. Tapi kalau ternyata nggak cocok, kalian bisa coba pilih-pilih merek lain. Lalu ada bantal menyusui. Nah kalau bantal menyusui ini sebenarnya boleh beli boleh enggak, karena kalaupun enggak kalian bisa pakai bantal kita sendiri nih, bantal tidur kita sendiri untuk menyusui. Tapi kalau misalnya kalian ada rezeki lebih, bolehlah beli satu. Lalu yang keenam ada laundry dan sanitary. Jadi di laundry dan sanitary ini ada sabun cuci bayi. Ini sabun cuci bayi ini khusus ya, jadi beda banget sama deterjen punya orang dewasa. Memang banyak banget mereknya, jadi kalian boleh pilih salah satu. Terus ada ember buat baju kotor khusus bayi. Nah ember ini memang fungsinya untuk naruh baju-baju kotor sang bayi agar terpisah dari baju-baju kita para orang dewasa, karena kan takutnya kuman jadi satu kan kalau misalnya kita campur, dan itu nggak bagus. Lalu ada box untuk botol dan breast pump biar tetap steril, karena kan kalau misalnya kita habis sterilin botol sama breast pump terus kita taruh gitu aja di ruangan terbuka, otomatis kan nanti bakal kena debu. Jadi itu fungsinya box itu untuk melindungi botol sama breast pump dari debu-debu. Lalu ada tempat baju bayi. Kalau tempat baju bayi sih kita beli aja yang kecil-kecil dulu, kita lihat dulu space-nya ada atau enggak. Kalau misalnya space-nya ada, ya kita beli yang agak besaran. Tapi kalau enggak, kita bisa beli yang model rak kecil yang tinggi ke atas. Nah itu bisa, maksudnya kan biar kita bisa menghemat tempat juga kan. Segitu dulu sharing dari aku tentang list apa aja yang perlu dipersiapkan selama proses kelahiran. Jadi kalau misalnya kalian ada tambahan atau misalnya kalian ada saran, itu kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka banget sama video ini, kalian bisa like dan jangan lupa buat subscribe. Oh iya, klik loncengnya ya biar kalian tahu video selanjutnya updatean dari aku. Segitu dulu ya guys, dan see you, dadah.